Baik pemirsa Ampu Kulturan TV, Ampu Kulturan Singaraja dimanapun berada, kita kembali dalam diskusi kita hari ini tentang pelaksanaan upacara keagamaan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada hari ini kami menghadirkan Bapak Ketua PHDI Buleleng, Bapak Dr. Andas Gede Mitra MSI. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Kemudian kami menghadirkan dosen jurusan Dharma Duta, Staf Ampu Kulturan Singaraja, IKD Abdiasa MPD. Om Swastiastu Bapak Kadek. Ya, Om Swastiastu. Nah, baik, itulah tadi kedua narasumber yang akan memandu acara diskusi kita hari ini. Nah, untuk kita lanjut, sebenarnya untuk Pak Made Metra, bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan upacara keagamaan di Bali, khususnya di Buleleng selama pandemi COVID-19 ini? Apakah tetap berjalan seperti biasa? Apa istilah kerennya sekarang itu banyak ada istilah mubang seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Pada dasarnya implementasi dari kegiatan beragama di Bali pada umumnya dan di Buleleng pada khususnya adalah dalam bentuk upacara atau yadnya. Karena tatwa agama Hindu misalnya seperti Pancasrada, kemudian Catur Marga, termasuk juga Trirena, itu mengindikasikan, mengarahkan bahwa kegiatan agama itu di Bali diimplementasikan dalam bentuk upacara atau yadnya. Meskipun demikian, kearifan lokal Bali juga dalam bentuk manuskrip lontar dan pitutur lisan juga mengindikasikan bahwa beragama itu tidak berlebihan, tidak ekstrim. Jadi termasuk dalam pelaksanaan upacara atau pelaksanaan yadnya juga tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Sehingga kalau dalam situasi ada wabah pandemi seperti saat ini, kalau ada arahan dari pemerintah, misalnya di awal pandemi COVID-19 itu di tahun 2020, itu ada surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 yang mengatur kegiatan agama di rumah ibadah itu agar mengikuti protokol kesehatan, juga surat edaran bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu agar menunda kegiatan agama atau upacara yang bersifat ngewangun atau yang direncanakan itu agar ditunda sampai ada pernyataan dari pemerintah bahwa pandemi COVID-19 di suatu tempat itu aman. Sedangkan kegiatan upacara atau yadnya yang tidak direncanakan, di luar dari yang direncanakan itu bisa tetap dilaksanakan dengan catatan mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19. Nah, karena itulah kemudian kegiatan beragama dalam bentuk upacara atau yadnya di Bali pada umumnya dan di Buleleng khususnya itu berjalan mengikuti edaran pemerintah termasuk edaran PHDI Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Bahkan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng itu sempat menunda acara Diksa Pariksa dan acara Diksa yang termasuk itu upacara resiatnya. Karena di tempat akan dilaksanakan upacara itu pada saat itu dalam zona merah dan permohonan izin untuk melakukan Diksa Pariksa dan Diksa kami tunda. Dan bahkan baru-baru ini tanggal 9 Mei itu ada rencana di suatu desa di Kubu Tambahan itu akan melaksanakan ngaben massal yang pesertanya sekitar 150 sawa. Itu camat dan majelis desa adat merapatkan kerama, itu ngaben itu ditunda. Dan itulah menunjukkan bahwa di Buleleng ini kalau diinformasikan secara benar itu akan mengikuti aturan pemerintah gitu. Tetapi di satu sisi yadnya itu tetap berjalan sesuai dengan tatwa dan tidak mengurangi dari pelaksanaan yadnya itu dilihat dari sisi agama Hindu.
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Metro. Nah, kemudian Pak Kadek, ini kita berbicara di Bali. Nah, bagaimana upacara keagamaan di luar Buleleng ataupun di Bali pada khususnya menurut pandangan Pak Kadek dari segi akademisi? Silahkan. Suksema, terima kasih Bapak Moderator, Bapak dari Parisade yang saya hormati. Oke, terkait dengan permasalahan atau topik yang diangkat pada diskusi kali ini sebenarnya sangat menarik sekali, Bli. Sangat menarik sekali pelaksanaan upacara yatnya di masa pandemi. Dan mungkin sekarang sudah disebut juga kenormalan baru ya, apa namanya, new normal. Bagaimana pelaksanaan upacara di saat kalau kita sering sebut pandemi inilah sasabnya, sasab merana. Okay. Kalau dari pandangan tiang melihat prosesi pelaksanaan upacara yatnya, baik itu di Bali pada umumnya, yang asal tiang dari Karangasem ataupun di Singaraja, karena mungkin yang lebih aktif di Singaraja, pelaksanaannya secara umum yang lihat sudah mematuhi apa yang disampaikan oleh Pak Parisade tadi terkait dengan aturan. Karena kita seperti ini, Bli, ada konsepsi dharma agama dan dharma negara, sehingga hal itu harus sejalan dan berkesinambungan. Kita melaksanakan ajaran agama direalisasikan dalam bentuk yatnya seperti disampaikan tadi. Kita juga harus melihat bagaimana guru wisesa pemerintah itu sendiri memberikan sebuah himbauan untuk kita melakukan prokes ya, artinya protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan yang lainnya. Mungkin seperti ini ke pandangan tiang, Bli, dari awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadek. Nah, kemudian juga begini Pak, di awal-awal pandemi masyarakat sangat taat melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa harus ditunda. Nah, akhir-akhir ini menjelang akhir tahun 2020 dan awal 2021 yang masih pandemi, ini kita lihat di media sosial, baik itu Instagram, Facebook ataupun YouTube, banyak yang menampilkan ada pelaksanaan upacara keagamaan, sedangkan di satu desa itu ketat melaksanakan atau menunda upacara keagamaannya, sedangkan satu desa yang lain ataupun kabupaten lain itu bisa melaksanakan. Nah, ini sebenarnya menurut Bapak apakah ini harus mutlak dilaksanakan keseluruhan, dan apa penyebabnya satu daerah bisa tidak melaksanakan, yang satu boleh? Mungkin bisa diberikan pandangannya Bapak. Ya, baik, terima kasih. Pada dasarnya surat edaran PHDI Provinsi Bali nomor 081 tahun 2020 dan surat edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali nomor 007 tahun 2020 itu membedakan dua jenis yadnya atau upacara agama. Yang pertama yaitu yadnya yang bersifat nguangun seperti melaspas, ngentag linggih, ngaben masal, dikse parikse, dikse, itu termasuk yadnya yang bisa direncanakan. Nah, karena itu termasuk yadnya yang bisa direncanakan, kalau di suatu loko, di suatu desa itu dalam keadaan tidak aman, misalnya zona merah, maka itu ditunda kegiatan yadnya itu sampai di desa atau loko tempat akan melaksanakan yadnya itu dari sisi keamanan sudah aman, baru bisa dilaksanakan. Nah, yadnya yang lain di luar dari yang direncanakan itu kan ada panca yadnya yang kita punya panca yadnya. Tapi setiap panca yadnya itu ada yang direncanakan, ada yang berlangsung secara berkala gitu. Nah, yang tergolong yang tidak direncanakan itu dapat dilaksanakan sepanjang di loko atau di daerah itu aman dan tetap melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dan masalah ada perbedaan di satu tempat dengan tempat lain
itu kearifan lokal Bali itu kan ada desa, kala, dan patra. Desa itu pelaksanaannya menurut tempat, menurut waktu, dan menurut keadaan. Jadi kalau keadaannya tidak aman, misalnya zona merah, ya tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau keadaannya aman, itu bisa dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19. Saya rasa itu yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan di satu tempat dengan di tempat lainnya. Dan sepanjang itu disosialisasikan dengan benar, apakah surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, surat edaran bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali, saya rasa masyarakat warga Hindu di Bali dan di Buleleng pada khususnya akan mengikuti itu dan tidak ada persoalan dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sekarang kita ke Pak Kadek. Terkait di media sosial ini ada kalau tadi terkait zona merah. Nah, sekarang kita melihat dalam sebuah upacara di Bali, beda wilayah, itu sederhana sekali. Misalnya desa sebelah boleh menggunakan gong, sedangkan di sini sama sekali tidak menggunakan tetanguran, pancagita, seperti menyepi, melaksanakan upacara sederhana, namun tanpa iringan-iringan hiburan. Nah, sedangkan di desa sebelah bisa. Nah, mungkin pandangan Bapak bagaimana terhadap hal ini seperti itu? Silahkan. Terima kasih, nge. Sejalan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wayan terkait dengan pelaksanaan upacara hayatnya di suatu tempat itu ada yang berbeda. Kok di daerah saya sangat ketat sekali, kok di daerah yang lagi satu itu mungkin longgar. Nah, ini kan terkait dengan konfirmasi. Ini yang sangat menarik perlu kita pahami nih teman-teman semuanya. Adanya konfirmasi, adanya komunikasi dan mau berkoordinasi. Nah, ini penting. Adanya konfirmasi tentang keberadaan daerah tersebut dikomunikasikan, ya. Adanya koordinasi sehingga kita mengetahui bahwasanya tempat tersebut bagaimana, apakah zona yang seperti disampaikan tadi, apakah zona merah atau hijau, dan setelah kita mengetahui hal tersebut adanya koordinasi dari pihak yang terkait, nah, baru kita akan bisa menyusun bagaimana bentuk dari pelaksanaan upacara hayatnya tersebut. Apakah kita memilih, ini bahasanya ada bahasa madya, niste madya utama dalam pelaksanaan upacara hayatnya. Ini bisa kita pilih ketika tempatnya yang memang sudah aman, kita bisa menggunakan seperti apa yang disampaikan di tetangguran. Mungkin yang eksis sekarang di media sosial nih tetangguran yang dibagi ya, sehingga jumlah ramonnya nih beberapa, tetapi masih bisa. Atau menggunakan gender yang dulunya digunakan gong satu barung, sekarang ada yang menggunakan gender, ada yang menggunakan selonding, tetapi tidak mengurangi makna dari proses upacara hayatnya tersebut. Walaupun niste madya utama, kalau dari dalam diri kita sudah nekeng tuas, iyadz adalah pengorbanan suci, tulus dan ikhlas, ya. Nekeng tuas, wit sangkaning manah berdesu bakti, ya, dasarnya adalah ikhlas, ya. Satwikayatnya, kiantan. Walaupun niste madya utama, itu yang penting adalah kualitas bukan kuantitasnya. Mungkin seperti ini beli dari dia. Baik, terima kasih pencerahannya Bapak Made Metro dan Pak Kade Abdi. Nah, untuk sekarang kita saksikan dulu informasi berikut ini. Baik pemirsa Ampu Kultural TV dimanapun berada, kita kembali dalam dialog moderasi beragama dengan topik upacara keagamaan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan terkait pelaksanaan upacara keagamaan selama pandemi. Nah, kita sekarang melihat ketika sebuah upacara piodalan menggunakan pawukon, berarti sampai sekarang itu seharusnya sudah 2 kali atau 3 kali jatuhnya upacara dalam pandemi, atau kalau yang menggunakan sasih itu paling tidak sudah 1 kali. Nah, jika dia menggunakan pawukon itu sudah 3 kali dengan
ritual yang sangat sederhana seperti itu. Nah, apakah ini nantinya akan berlanjut dengan upacara yang sederhana, ataukah bagaimana menurut pandangan Bapak setelah pandemi ini? Karena sudah berkali-kali dengan ritual yang disederhanakan. Kemudian, nah, adakah sastranya jika kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menyederhanakan atau minimalisir? Adakah sastranya yang menyebutkan upacara itu boleh sesederhana mungkin? Mungkin silahkan Bapak Mitra, silahkan. Ya, terima kasih. Memang yang sudah dikaji oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali pada saat mengeluarkan edaran itu adalah kearifan lokal Bali yang tertulis dalam manuskrip lontar. Itu namanya lontar Ando Kacacar dan lontar Rogo Samharo Gumi. Nah, pada lontar Ando Kacacar itu sudah mengatur karantina dan pengaturan sosial di masa wabah. Itu termasuk antara lain penundaan atau penyederhanaan, bahkan pelarangan untuk melakukan berbagai jenis upacara yadnya. Jadi tergantung kepada keadaan yang terjadi di suatu tempat. Nah, itulah dasarnya dari sisi sastra, yaitu berupa kearifan lokal di Bali di dua lontar itu, Ando Kacacar dan Rogo Samharo Bumi. Nah, masalah kemudian apakah nanti setelah COVID akan tetap melaksanakan upacara yang sederhana itu? Saya rasa seperti ini. Dilihat dari 7 unsur kebudayaan, itu ada 7 unsur kebudayaan yang paling di dalam letaknya itu adalah unsur religi, itu yang paling sulit berubah, sedangkan yang lain di paling unsur kebudayaan yang paling luar, misalnya seperti peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian hidup, organisasi sosial, kemudian unsur bahasa dan unsur sistem pengetahuan itu relatif mudah berubah, tetapi sistem religi itu agak sulit berubah. Nah, sekarang ini berubah ini kan karena situasi pandemi COVID-19, sehingga warga Hindu di Bali mengikuti anjuran pemerintah, dan termasuk sebenarnya bagi yang sadar untuk keselamatan diri, sehingga mengurangi egoisme dalam melaksanakan yadnya gitu. Keinginan untuk beryadnya secara besar-besaran mengumpulkan orang itu dikurangi karena keadaan ini, termasuk juga anjuran pemerintah, anjuran Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan anjuran Majelis Desa Adat. Saya rasa nanti kalau COVID-19 ini sudah betul-betul berlalu, tidak lagi ada bahaya, saya rasa upacara keagamaan itu akan kembali seperti biasa, mengikuti yadnya yang niste, madya, dan utama sesuai dengan kemampuan. Saya rasa seperti itu. Karena unsur kebudayaan berupa religi itu relatif paling sulit berubah ketimbang unsur kebudayaan yang lain. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Mademitra. Kemudian Pak Kade Adi, mungkin pertanyaan yang sama, apakah nantinya ini akan mempengaruhi makna ketika upacara ini dilaksanakan seperti istilah tren sekarang ngubeng seperti itu? Apakah ini akan mempengaruhi makna? Apakah ini akan berlanjut atau secepatnya setelah pandemi akan kembali seperti semula? Seperti itu, silahkan. Terkait dengan apakah ada nanti pengaruh ketika masa pandemi dan berakhirnya Astungkara cepat berlalu badai pandemi ini sasa merana, apakah ada pengaruhnya? Sebelum Tiang masuk ke sana, mungkin Tiang ingin menambahkan lagi sedikit apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Gede ini, sudah masuk sekali terkait dengan dasarnya, sampun disampaikan. Mungkin Tiang cuma ingin menyampaikan terkait dengan desa, kala, dan patra. Konsepsi yang sudah sedemikian rupa disusun oleh leluhur kita, sangat cerdas sekali leluhur kita, sangat bersyukur sekali. Patut kita sebagai generasi muda mensyukuri apa yang telah disampaikan oleh leluhur kita dan kita ajakkan
Desa Kalapatra yang mungkin secara implisit kita bisa lihat dalam Menawa Dharma Sastra bab 7 ya, kalau tidak salah sloka 10-nya. So karyam soweksiam saktinca desa kalanca tatwatah kurute dharma siddhantam wiswarupam punah-punah. Kurang lebihnya bahwa pelaksanaan upacara, pelaksanaan upacara atau sebuah proses, pekerjaan kita harus mempertimbangkan yang pertama adalah iksa. Iksa, ada iksa. Iksa ini terkait dengan tujuan. Apa sih tujuan kita melaksanakan acara ini? Melaksanakan upacara ini apa sih tujuannya? Yang kedua ada sakti. Sakti niki sampun berkaitan dengan dana, finansialnya, dana finansialnya, kemampuannya seberapa sih kita bisa melangsungkan supaya tidak seperti mungkin dialog yang dengan diskusi tadi sebelum kita mulai ini tidak memaksakan kehendaknya Pak, istilahnya seperti apa namanya ke bawah stopping, geguyon. Kita beriatnya nih seperti berbaris, ada adab kiri dan adab kanan mungkin adab kiri jalan, adab cari angin meyatnya, kanan jalan juga diadab cari angin meyatnya, mungkin seperti itu, sehingga ada bahasa mejor-joran meyatnya, yaitu lebih ke rajasike dan tamasike yatnya nih selanjutnya ada desa sesuai dengan keberadaan loke sampaikan tadi. Kenten ada kala, waktunya, eranya, zamannya, dan tatwa. Ini penting juga ketika kita melangsungkan sebuah upacara yatnya. Tetuak nih mang dauning, ada dasar tatwanya kita ketahui. Sehingga kita bisa memilah, kenten mana yang yatnya yang bisa kita lakukan di masa seperti ini, sehingga bahasa penyederhanaan nih tadi ada bahasa penyederhanaan itu sudah ada sebenarnya, kita tinggal pilih, ada choice, ada pilihan. Niste, madya, utama. Penyederhanaan mungkin dalam bahasanya bukan menyederhanakan mengurangi isi banten atau tidak, memilih yang mana yang bisa sakti keuangan finansial yang kita miliki. Nah, ini sehingga bisa memilih. Yang yakin, pertanyaan terkait dengan bagaimana selanjutnya setelah pandemi ini berakhir. Apakah ada pengaruhnya? Kalau tiang pribadi berpengaruhnya apa? Berpengaruh yang positif. Satu sisi dari pelaksanaan upacara yatnya di masa pandemi ini ada PHBS, perilaku hidup bersih, menggunakan masker, ke pura cuci tangan. Mungkin secara implisit sudah diberikan leluhur kita ngeranjing ring pura melukat dumun menyucikan nika secara niskalanya, secara sekalinya makin seperti ini kita menggunakan masker, cuci tangan. Setelah pandemi berlalu ya kebiasaan ini akan membudaya, mungkin nanti kan membiasakan itu. Yang kedua, berpengaruh terhadap masyarakat akan mempelajari apa yang dia akan lakukan, upacara yang dia lakukan, dia akan paham terkait dengan tujuan dan lain sebagainya. Karena pada masa pandemi kita diajak untuk mulat sarira, Bang, kita diajak mulat sarira lebih ke dalam memaknai apa yang kita lakukan. Mungkin seperti ini Baik, terima kasih kedua narasumber. Jadi dapat saya tangkap, kita semua berharap pandemi ini segera berakhir. Namun istilah Bali itu agat. Jadi satu sisi kita agat dengan adanya COVID ini, yaitu yang sebelumnya ketika kita datang ke pura itu tidak ada tempat cuci tangan. Jadi setelah pandemi ini masyarakat akan terbiasa dengan cuci tangan sebelum masuk ke pura. Yang sebelumnya ada metirta saja presida, jadi sekarang sudah ada cuci tangan, jadi seperti itu. Kemudian juga memakai masker dan lain-lain, yang pola hidup sehatnya akan berlanjut. Nah, jadi satu kata agatnya pasti ada seperti itu. Nah, jadi sebelum kita lanjut diskusi kita, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Baik pemirsa Empu Kuturan TV dimanapun Anda berada. Jadi kita kembali pada diskusi kita. Nah, sekarang kita akan membacakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen seperti itu. Nah, yang pertama,
Ayu Suciani seperti itu. Nah, Om Swastiastu. Nah, izin bertanya kepada Bapak PHDI. Nah, dalam masa COVID-19 ini saya menemukan fenomena adanya otonan virtual, dan kemarin juga ada ngetren nikah virtual seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fenomena tersebut? Apakah efektif atau bisa digunakan dalam ajaran Hindu? Silakan Bapak. Ya, dalam pelaksanaan upacara yang merupakan kearifan lokal Bali, itu ada yang disebut dengan ngayat gitu, atau ada juga yang disebut dengan ngubeng. Jadi ngayat itu sebenarnya sudah ada sebelum ada peralatan internet seperti sekarang. Nah, apalagi dulu pada saat komunikasi transportasi itu masih terbatas, rumah tangga di Bali itu membangun merajan, di tingkat dadie membangun puro dadie, dan di tingkat desa adat membangun tri kayangan atau tiga kayangan sakti, yaitu tri kayangan sakti, tri sakti. Nah, sedangkan di puro-puro besar seperti Dang Kayangan, Sad Kayangan itu tempatnya di tempat-tempat yang relatif jauh. Nah, di masa itu transportasi terbatas, komunikasi terbatas, warga Hindu di Bali pada saat upacara-upacara di Sad Kayangan atau Dang Kayangan yang letaknya jauh dari tempat tinggal rumah tangga, tempat dari desa, itu biasa ngayat dari merajan di rumah tangganya atau dari puro dadianya, itu untuk bersembahyang, itu untuk berbakti kepada Isto Dewata yang ada di Dang Kayangan ataupun di Sad Kayangan. Jadi itu sudah terbiasa. Jadi selain ngayat itu ada juga upacara ngubeng. Di satu tempat dilaksanakan, tidak datang ke tempat yang lain yang mestinya juga upacara bersama-sama dilakukan. Nah, itu sebenarnya bentuk virtual sekarang itu adalah bentuk modern, bentuk milenial dari ngayat itu. Jadi kalau ngayat itu sudah bisa diterima, ada dasarnya sebagai kearifan lokal, praktik lokal di Bali, secara virtual itu juga seharusnya bisa diterima. Yang penting bagaimana makna dari upacara itu gitu. Nah, sekarang kan persoalan beragama itu adalah persoalan keyakinan dan persoalan rasa. Jika yang melaksanakan itu yakin dan rasa beragamanya tidak merasa terganggu, ngayat itu sudah biasa dipraktekkan. Jadi apa bedanya dengan virtual gitu? Saya rasa seperti itu gitu. Jadi dasarnya itu adalah ngayat sudah biasa dilakukan, tapi akhirnya kembali kepada keyakinan beragama dan rasa beragama. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Mitra. Nah, ini karena ditujukan kepada Bapak PHDI, jadi ya. Pak Kadek sekarang ada pertanyaan dari Rianti seperti itu. Om Swastiastu. Nah, izin bertanya terkait dengan pelaksanaan upacara agama dibatasi ini karena COVID-19. Nah, tapi fenomena yang terjadi justru masih banyak beroperasi seperti itu, dalam artian upacaranya itu tetap berlangsung. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Mungkin seperti banyak ada teguran kah atau komentar dari dulu pernah di Besakih itu apa namanya, jangan diupload seperti itu. Mungkin tanggapan Bapak, Pak Kadek, silahkan terkait hal ini. Om Swastiastu, Rianti. Pertanyaan terkait dengan fenomena yang sekarang pelaksanaan upacara ayatnya yang mestinya istilahnya dibatasi, tetapi pelaksanaannya di masyarakat mungkin terlihat masih berlangsung seperti biasa. Terlepas seperti tadi yang sudah kita diskusikan bahwa dalam melaksanakan upacara ayatnya di suatu pura atau daerah tertentu itu pastinya ada konfirmasi komunikasi terkait dengan status dari loke atau tempat tersebut. Terlepas dari nike, nah niki penting sebenarnya untuk kita sadari bersama seperti apa yang sampaikan tadi, introspeksi diri. Ya mungkin bisa
logikakan seperti ini. Bisakah kita kusuk dalam sembahyang ketika di sebelah kita ada orang yang sembahyang di masa pandemi sekarang ini tidak memakai masker? Ini contoh nih, pakai imbe atau contoh. Apakah kita merasa kusuk untuk kita sembahyang sedangkan di sebelah ada yang tidak pakai masker ataupun mungkin ada batuk dan lain sebagainya? Pasti kurang ya. Soknya pasti akan kurang karena takut midewar, atau mungkin yang contoh kan dia sudah muspe muyung pamannya muspe ke stana Ida Betara yang disembah di saat di sebelah ada yang batuk doh Betara makin di tiang keni covid bisa niki samping tiang mungkin seperti itu ya istilahnya. Sedikit leluconnya, bagaimana kita melihat hal tersebut? Berawal dari kembali ke dalam mulat sariria seperti tadi. Astungkara tiang yakin kepada umat Hindu yang ada di Bali khususnya bisa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya pada saat melakukan sebuah upacara yakni kita sembahyang, pastinya harus penting satu masker, PHBS, perilaku hidup bersih, sehat di pura. Nah, dan istilahnya terkait dengan tadi ada himbauan untuk tidak berkerumun ya istilahnya. Ini ke anjuran dari guru wisesa ataupun guru wisesa pemerintah yang memang dimandatkan kepada petugas di pura tersebut untuk menjaga jarak. Mungkin jaraknya, mungkin tempat duduknya diatur bagaimana, kinten. Nah, terkait dengan teguran dari mungkin ada pihak-pihak tertentu dari guru wisesa itu adalah hal yang sangat positif sekali untuk mengingatkan kita bahwasanya pelaksanaan dari upacara di masa pandemi ini itu yanya memang harus kita lakukan sebagai doa supaya pandemi cepat berlalu, tetapi bagaimana caranya supaya ya istilahnya karena ini berkaitan dengan kerumunan cepat menular bisa diminimalisir. Mungkin seperti ini dari Riani ya tadi semua. Baik, terima kasih Pak Kadek. Nah, kita lanjut, ini ada Komang Putri. Izin bertanya Pak, terkait pada awal-awal munculnya COVID-19 itu banyak masyarakat Bali gencar melaksanakan upacara yada yang dianggap bertujuan agar pandemi ini cepat berlalu, dan juga ada kemarin itu himbauan untuk menjerdak sini seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bukankah hal ini dapat dikatakan membentuk suatu kerumunan jika kita melaksanakan upacara yadnya untuk menanggulangi COVID? Itu pertanyaannya. Dan apakah makna dari upacara tersebut sebenarnya Pak? Jadi ini layaknya kepada Bapak Mitra dari PHDI yang akan menjawab terkait yadnya yang dilaksanakan awal-awal pandemi untuk memutus pandemi. Silahkan Bapak. Ya, Om Swastiastu, Adik Komang Putri. Nah, itu sebenarnya ada dasarnya upacara yang dilakukan di awal pandemi ini itu sebenarnya berupa doa agar pandemi ini bisa segera reda. Itu salah satu diantaranya itu yang saya sampaikan tadi. Saya menyampaikan dua lontar tadi, yaitu lontar Ando Kacacar dan lontar Rogo Sanggaro Gumi. Nah, pada lontar Rogo Sanggaro Bumi itu ada dibahas yang pertama itu adalah sebab-sebab terjadinya wabah. Nah, ini COVID-19 itu termasuk wabah. Kemudian ciri-ciri dari wabah itu. Dan yang terakhir adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meredam wabah itu. Itu ada di dalam kearifan lokal Bali dalam manuskrip lontar Rogo Sangkare Gumi. Nah, itu dasarnya. Jadi sebagai suatu doa itu baik dilaksanakan, itu kan upaya. Tapi tentu saja pelaksanaan upacara itu agar tidak berbalik justru memperparah wabah COVID-19 ini, upacara itu dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 itu. Jadi jangan sebaliknya mengadakan upacara seperti itu justru melanggar protokol. Yang didapatkan justru bukan wabah itu mereda, tapi bisa menimbulkan klaster baru. Nah, karena itu kalau melaksanakan upacara itu sesuai dengan
tatuo agama termasuk yang menjadi kearifan lokal Bali itu laksanakan sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan penanganan COVID-19. Saya rasa seperti itu. Itu kan upaya yang baik itu gitu. Baik, terima kasih Pak Matra. Demikian Komang Putri atas pertanyaannya. Nah, sekarang dari Dasni. Izin bertanya Pak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak dalam masa COVID-19 ini itu di mana masyarakat Hindu mengadakan upacara keagamaan tidak seperti dulu. Nah, seperti sekarang upacara nyepi itu tidak ada arakan ogoh-ogoh dan membatasi warga untuk melasti, bahkan untuk tidak melasti seperti itu. Apakah upacara ini dalam agama Hindu tidak mengurangi maknanya? Nah, mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Kade Abdi. Silakan Pak Kade Abdi untuk menjawab pertanyaan dari Dasni. Silakan. Nggih, suksema Dasni atas pertanyaannya nggih terkait dengan pelaksanaan upacara di masa pandemi seperti ini nggih. Ada pada saat upacara nyepi kemarin nggih, runtutan acara nyepi ada melasti, terus ada juga istilahnya arakan ogogoh yang para muda niki, generasi muda yang mungkin saat ini kalau bahasa Balinya sudah gerimutan tangannya untuk berkreasi membuat ogoh-ogoh gitu. Tapi sekarang malah dibatasi untuk kalau bisa ditunda nanti astungkara pandemi cepat berlalu bisa istilahnya berkreasi lagi. Nah, bagaimana hal tersebut? Apakah tidak mengurangi maknanya? Oke. Mungkin yang ambil satu contohnya nggih dalam pelaksanaan melasti kemarin dari pihak Parisade pun dan juga istilahnya pemuka-pemuka agama sudah menyampaikan bahwa pelaksanaan melasti kalau kita cari secara esensi, ya secara esensi kalau tidak salah yang dari lontar Aji Suwa Mandalanya nih, kurang lebihnya ngiringan watak dewata ke telenging samudeng ke angamet kunang tirta amerta maring telenging segara marisudo ikang jagat, kurang lebihnya seperti itu nggih. Istilahnya intinya adalah nunas tirta amerta ring telenging segara melebur pape petake, melebur kekotoran yang ada di desa. Nah, ngiringan watak dewata yang menjadi permasalahan sekarang adalah biasanya karena pandemi Covid ini kerumunan niki dibatasi, dilarang karena penyebaran virus Covid niki dari kerumunan niki sendiri, sehingga bagaimana caranya ngiringan watak dewata. Biasanya ngiringan watak dewata niki kalau tiang lihat di daerah-daerah tempat tinggal tiang niku banyak sekali arak-arakan istilahnya mobil nggih, masyarakat umat nika antusias sekali ngiringan perlinggan ide batara nggih, perlinggan ide batara personifikasi dalam bentuk pertiwimbe pertime ke segara melukat. Nah, bagaimana sekarang hal tersebut? Ada bahasa ngubeng yang kemarin nggih, seperti halnya waktu karya di Besakeh kemarin ada bahasanya biasanya ide betara masucian mengubeng ring sorning ambal-ambal ya di Jabe mading madya di sanalah pretiwimba atau pretiman ide betara disucikan dengan mengutus beberapa perjuru atau beberapa orang yang nunas tirte ring dengan yang segara ditunas ya, prosesinya ring sorning ambal-ambal seperti di Besakeh kemarin di Jabe puranya itu tidak mengurangi maknanya. Tidak mengurangi maknanya. Intinya bagaimana cara kita sekarang melaksanakan upacara yadnya nike bisa mencari esensi dari yadnya tersebut. Mungkin niki pertanyaan dari generasi milenial niki Pak nggih. Seperti tadi ada bahasa ngotonin virtual seperti disampaikan tadi Bapaknya. Ada teknologi sudah membantu yang dulunya tidak ada video call, yang sekarang ngubeng ayang sudah ada orangnya langsung natap. Ini generasi milenial niki yang pasti yang bertanya. Karena mungkin yang harapkan kepada generasi milenial niki sangat cerdas untuk bagaimana cara kita mengkaji, memahami dari kerangka dasar yang kita miliki. Satu, adanya tatwa upacara tatwa nih, ada etika dan upacara. Tiga niki bisa dipahami secara seimbang. Mungkin
Andika nggih dari Dasni ya. Suksema. Dapat diluruskan pertanyaannya itu? Om, Jawabannya sudah bagus. ya silakan Pak. Om Swastiastu untuk adik Dasni. Pertama mengenai ogoh-ogoh, kedua mengenai melasti. Kalau ogoh-ogoh itu bukanlah bagian dari upacara tawur kesange, apalagi bagian dari upacara nyepi, itu bukan karena itu. Tapi ogoh-ogoh itu suatu kreasi yang bagus jika dalam keadaan normal gitu. Jadi ogoh-ogoh itu bisa mengembangkan kreativitas seni, juga akan menarik pariwisata. Tapi kalau itu dalam keadaan normal. Jadi kalau ogoh-ogoh ditiadakan tidak akan mengurangi makna dari tawur itu. Biasanya ogoh-ogoh kan dilaksanakan setelah tawur. Nah, kemudian mengenai melasti, ini untuk adik Dasni, melasti itu tidak pernah dilarang melasti itu. Melasti itu di edaran PHDI itu diberikan alternatif supaya bisa mengurangi kerumunan. Itu dilakukan ke sumber-sumber air. Kalau dulu kan ke pantai saja. Nah, pada saat ini diberikan alternatif bagi yang dekat sumber air berupa sungai, silahkan melasti ke sungai sehingga tidak jauh berjalan berkerumun banyak. Bagi yang dekat sumber air berupa danau, silahkan melasti ke danau. Bagi yang dekat sumber air di laut, silahkan melasti ke laut. Karena sesungguhnya makna melasti tadi sudah disampaikan, itu penyucian itu. Penyucian sama nanti pada saat tawur agung juga penyucian Buana Agung. Sehingga kita Buana Alit dan Buana Agung itu sudah suci, bersih, kondusif untuk melakukan penyepian mawas diri di hari nyepi besoknya. Jadi sekali lagi ogoh-ogoh itu kreasi seni yang bagus jika dilaksanakan pada saat normal, tapi karena wabah ogoh-ogoh itu diharapkan dilarang dilaksanakan itu agar tidak menimbulkan kerumunan yang berbahaya gitu. Sedangkan melasti tidak dilarang, tetapi diberikan alternatif maknanya adalah penyucian. Semua itu dilakukan tidak akan mengurangi makna dari melasti itu. Ya. Terima kasih Pak Kadek dan Pak Mitra. Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa segala sesuatu itu pasti ada solusi. Jadi setiap apapun itu ada solusi dan setiap fenomena itu mengajarkan makna baru. Jadi seperti itu. Istilah Bali seperti tadi, agat seperti itu. Nah, mungkin closing statement Pak Mitra mungkin dan Pak Kada, ini adakah solusi kita masyarakat dalam melaksanakan upacara keagamaan selama COVID dan setelah COVID ini yang aman tapi tidak mengurangi makna? Silakan mungkin closing statement dari Pak Mitra dulu. Ya. Warga Hindu termasuk adik-adik yang ada di rumah dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita melaksanakan upacara yadnya sesuai dengan keyakinan warga Hindu di Bali, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Masalah yadnya, penyederhanaan dan lain sebagainya itu apa yang dianjurkan, diedarkan oleh Parisado Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, ikuti anjuran itu, karena sesungguhnya tatwa mengenai pelaksanaan yadnya itu di Bali itu sangat fleksibel. Beragama Hindu di Bali itu sebenarnya sudah menerapkan apa yang saat ini disebut dengan moderasi beragama. Jadi warga Hindu itu sebenarnya sudah menerapkan moderasi beragama sejak dulu. Nah, gitu, termasuk moderasi beragama itu nampak dalam Deso Kalopatra kan gitu, itu moderasi beragama yang sangat genial itu, saya rasa seperti itu. Mari kita melaksanakan upacara yadnya di Bali dengan mengikuti protokol kesehatan dan ikuti edaran yang disampaikan oleh Parisado Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Baik, terima kasih Pak Mitra. Kemudian kita lanjutkan kepada Pak Kade Abdi, closing statementnya terkait upacara keagamaan selama pandemi dan yang akan datang. Silahkan.
mungkin dari Tiang mengambil 2 poin apa yang disampaikan juga oleh Pak Meter tadi, sampun sangat terbiasa sekali nih. Dari Tiang satu, semeton Hindu Dharma dimanapun Anda berada nih, dalam pelaksanaan upacara di masa pandemi sekarang ini, bagaimana cara kita mampu untuk satu mulat sarira, kita kembali ke dalam memahami apa sesungguhnya lakon atau laku yang akan kita lakukan, yang akan kita realisasikan. Seperti halnya tadi, iadnya merupakan realisasi dari Dharma itu sendiri, ya, poin ke-6 dalam Atharva Weda. Maka dari itu teman-teman, dalam melangsungkan pelaksanaan upacara yadnya di masa pandemi sekarang ini, kita mengenal 2 konsep, yakni Dharma agama dan Dharma negara. Memahami ajaran agama seperti apa yang disampaikan tadi, moderasi beragama, bagaimana kita beragama berusaha untuk menggali trik kerangka dasar, memahami tetuak, tidak hanya beriatnya dalam bentuk tindakan saja, tapi memahami korban suci tulus ikhlas dan mengaturkan sesuatu yang ikhlas dengan sedalam-dalamnya. Dan Dharma negara, bagaimana Guru Wisesa memberikan aturan, himbauan untuk kita bersama, semua niki untuk kita bersama, nggih, memutus penyebaran niki rantai virus corona. Astungkara virus corona niki cepat berlalu, nggih, sasa merana niki gelis material. Presiden memargiang iatnya kadi patut. Mungkin nike yang saya sampaikan. Sukses. Baik, terima kasih Pak Kadek Abdi terkait closing statementnya, dan terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Mitra dari PHDI Buleleng dan juga Pak Kadek Abdi dari dosen jurusan Dharma Duta Staf Keturunan Singaraja. Jadi di sini intinya kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita kembali melaksanakan aktivitas secara normal, namun tetap dengan protokol kesehatan. Nah, tetap subscribe untuk Keturunan TV, like, komen, dan share. Dan ikuti juga semua media sosial dari Staf Keturunan Singaraja, dan ikuti segala aktivitas dan kegiatan dari Staf Keturunan Singaraja, baik dari Facebook, Instagram, dan YouTube. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan Keturunan TV dalam dialog moderasi beragama. Tetap saksikan dialog moderasi beragama selanjutnya dengan topik yang sangat menarik tentunya, dan tetap tunggu informasi selanjutnya dari Empu Keturunan TV. Akhir kata, terima kasih kepada kedua narasumber, terima kasih kepada semua pemirsa Empu Keturunan TV dimanapun berada. Ingat, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses.